Bos-bos, ada yang lagi jadi omongan di Jakarta nih. Para pecinta kuliner Jepang rela antri demi memuaskan lidah. Siapa lagi kalau bukan restoran Unagi Kurofune? Dari namanya sudah jelas kalau unagi atau sidat yang jadi menu utamanya. Kalau unagi itu bahasa Jepang, memang budaya makanan Jepang. Kalau di Indonesia mungkin bisa dikata-kata ikan sidat atau ikan belut. Jenisnya beda, tapi kategorinya sama. Tekstur dan juga mungkin aromanya beda. Unagi atau ikan sidat ini sebenarnya makanan tradisional di Jepang, bos. Dulunya hanya disajikan di momen khusus, karena konon makan unagi bisa tambah tenaga dan umur panjang. So far selama ini tidak banyak yang spesialis unagi di Indonesia, maka dari itu kami bisa hadirkan di situ. Ya, karena potensi marketnya so far kuat. Sudah dibuktiin seluruhan grup kami selama Agustus ini, September ini, Indonesia yang cabang ini, yang kecil ini, yang top sales. Setiap hari sudah bisa dipenuhi operation kita. Jadi penuh terus. Bayangin bos, restoran khusus unagi aja bisa jadi top sale. Ini bukti kalau kuliner berbasis ikan sidat lagi naik daun di Indonesia. Eits, tahu nggak bos? Ikan sidat lokal kita nggak kalah sama yang impor loh. Makanya Min Cuan mau ajak bos-bos lihat langsung gimana cuannya budidaya sidat dari dalam negeri. Halo bos, saya Farid. Dari Sidat Labas, kami memproduksi budidaya untuk benih-benih yang terbaik untuk sidat dan hasil-hasil produk yang sangat menarik. Penasaran bagaimana cuannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, tahu nggak sih? Sidat Labas ini adalah salah satu pionir budidaya sidat di Indonesia loh. Usaha yang berlokasi di Bogor ini nggak cuma jual ikan hidup, tapi ngerancang rantai produksi dari hulu sampai hilir. Kita mulai produksi dari hulu sampai hilir. Artinya kita pelihara ikannya sampai kita mengolah, sampai kita ke pasarkan. Kenapa kita ngebangun usaha ini? Karena melihat bahwa sebenarnya pasar sidat ini cukup tinggi, baik lokal maupun luas. Pasar sidat memang menjanjikan bos. Di Jepang, harganya bisa tembus ratusan ribu per porsi. Sedangkan di Indonesia, permintaannya terus naik seiring tren makanan unagi yang makin populer. Kalau gagal, nangis sudah banyak lah. Karena ternyata melihara ikan sidat itu tidaklah mudah. Ini dirasakan hampir semua pembudidaya sidat, baik yang dalam negeri maupun dari yang luar negeri. Perlu sabar, perlu ketekunan, terus riset, sampai alhamdulillah kita sudah mulai dapat teknik budidayanya, teknik pengolahannya, juga pasarnya. Kalau untuk pengolahannya, kita memang mencoba masuk ke restoran Jepang. Pada saat masuk ke restoran Jepang, tentu banyak kita ditolak. Ukurannya tidak sesuai, dagingnya, rasanya lebih kenyal, seperti itulah. Nah, akhirnya kita belajar sampai akhirnya kita bisa mendapatkan hasil yang bisa diterima oleh mereka. Bos, masuk ke pasar restoran Jepang itu nggak mudah. Standarnya detail, dari warna daging, keharuman, sampai teksturnya harus lulus tes. Tapi Farid berhasil ngejawab tantangan itu lewat kualitas, daging lembut, nggak berbau tanah, dan ukuran yang seragam. Karena bibit ini ada besar di air tawar, ada di laut dalam, ada di muara sungai, sehingga kandungan-kandungan gizi di sidat itu lengkap semuanya yang ada di ikan air tawar, ikan air laut, dan muara sungai. Sidat Indonesia ini unik bos, karena hidup di 3 ekosistem sekaligus, laut, muara, dan air tawar. Itu kenapa gizinya lengkap banget. Ada asam lemak omega, protein, dan mineral yang setara dengan ikan salmon. Paling resiko yang tertinggi itu di fase glass eel. Glass eel itu
ditangkapnya di muara sungai dan ukurannya itu masih 1 kilo itu 5.000 ekor atau sekitar 0,16 gram. Risiko terbesarnya di situ karena apa? Karena nelayan nangkap. Saat nangkap mereka nampung. Saat nampung mereka packing, mereka ngirim. Sebaik apapun kita mempersiapkan budidaya, kalau awal bibitnya yang kurang baik, itu akan menjadi masalah. Nah, tantangan terberat ada di fase ini, Bos. Glass eel. Benihnya kecil banget, 1 kilo isinya sampai 5.000 ekor. Kalau di tahap ini gagal rawat, ruginya bisa jutaan dalam semalam. Eits, tapi Farid punya solusinya ya. Dan tentu saja harus diperhitungkan terlebih dahulu. Kita punya mitra-mitra melanjutkan pembesarannya. Karena kalau kita pemeliharaan dari glass eel yang 0,16 gram per ekor sampai dengan ukuran 300 sampai 400 gram per ekor, itu makan waktu sampai 18 bulan kurang lebih. Makanya kita bikin segmentasi ukuran. Oh, kita peliharanya dari glass eel sampai elver 6 bulan. 6 bulan nanti ada lagi sampai fingering 6 bulan. 6 bulan sampai panen 6 bulan. Dan cara ini akan lebih efektif tingkat keberhasilannya dibandingkan kita harus melihara sendiri dari awal sampai lama. Bos, perjalanan budidaya sidat sampai siap panen lumayan panjang loh. Dari benih glass eel akan berkembang menjadi elver, lalu fingerling alias sidat muda, dan terakhir sidat dewasa yang mencapai ukuran konsumsi 300 sampai 400 gram per ekor. Nah, Farid sudah punya mitra-mitra yang bisa melanjutkan fase pembesaran ini, Bos. Jadi, Doi bisa fokus di tahap penyiapan benih glass eel-nya saja. Kalau bibit ya kita biasa ngambil dari Pelabuhan Ratu, variasi ya harganya kurang lebih 2 juta sampai 3 juta per kilo. Kita beli nih setelah kita panen ya, kalau saya bicara panen ukuran konsumsi ya. Kalau ukuran konsumsi kita bisa jual di antara kurang lebih 250.000 per kilo. Dalam sebulan, Farid bisa produksi rata-rata 500 kilo sidat konsumsi. Artinya, 1 bulan bisa ngantongin omset sekitar 100 sampai 125 juta rupiah, Bos. Tapi, Bos, di balik angka segitu masih ada tantangan besar, skala produksi. Kami baru masih ke restoran-restoran aja. Sebenarnya untuk eksportir banyak yang datang. Untuk mereka dari Jepang, dari Korea. Karena mereka langsung mintanya volumenya besar. Untuk produksi sampai situ kita masih belum siap. Makanya sekarang ini masih banyak restoran-restoran itu juga ada yang import dari luar. Masalahnya, belum banyak pembudidaya yang bisa konsisten suplai dalam jumlah besar. Makanya, restoran-restoran elit masih mengandalkan impor dari Jepang dan Taiwan. Padahal, kalau ekosistem budidaya dalam negeri diatur dengan baik, Indonesia bisa gantian jadi pemain utama loh, Bos. Pada kesempatan ini kita juga berharap sebenarnya ya kepada pemerintah tentunya ya, terutama kelautan perikanan itu memperhatikanlah untuk komoditas sidat ini. Pada saat komoditas ini diperhatikan kepada pemerintah, kepada masyarakat, otomatis ini akan bisa berkembang. Nah, kalau kita berkembang, kebutuhan lokal itu cukup dari Indonesia aja gitu ya. Kalau lebih baru kita ekspor. Jadi saya melihat kita punya prospek yang luar biasa karena kita punya sumber bibit yang tidak dipunyai oleh negara-negara lain. Indonesia punya keunggulan yang nggak dimiliki negara lain. Karena arus laut dan muara kita jadi habitat alami sidat terbaik di Asia. Tinggal tingkatin teknologi pembesaran dan kapasitas suplai. Dunia bisa lihat label sidat asli Indonesia di tiap menu unagi. Nah, Bos, saya punya tip untuk para pembudidaya sidat supaya kita berhasil adalah pertama kita harus menjaga kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Karena sidat mempunyai nilai yang paling tinggi. Dan tak lupa adalah yang penting cuan, Bos.